Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel aku, Mami Kidos. Oh ya, gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Mengingat belakangan ini mulai banyak banget yang sakit. Contohnya kayak adek yang udah 3 harian ini batuk pilek, dan kakak juga sempat demam walaupun gak lama sih. Oh ya, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai full ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan kebetulan ini aku tag video setelah semua kerempongan emak-emak nyiapin bekal ya. Siapin kakak berangkat sekolah, siapin kebutuhan suami juga untuk kerja. Aku juga udah beres mandiin dan suapin adik biru, dan kebetulan sekarang dia lagi dibawa main sama omahnya. Nah, sekarang aku lagi mau konsisten juga untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di samping dari kewajiban kita sholat fardu ya mams. Ini aku baru selesai sholat duha dan aku lanjut baca surat-surat pendek. Jangan lupa untuk doain aku juga supaya aku bisa konsisten menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa terus menebar kebaikan ya mams, amin. Nah mams, kali ini aku juga mau share nih tentang ilmu yang belakangan ini lagi aku terapin dalam kehidupan dan keseharian aku, yaitu mengubah gaya hidup hedon atau gaya hidup yang boros menjadi gaya hidup lebih minimalis. Ada yang udah pernah dengar belum sih yang lagi viral sekarang itu hidup minimalis dan istilah frugal living? Nah, kalau menurut aku pada intinya kedua tujuannya hampir sama, yaitu sama-sama berhemat untuk masa depan yang lebih baik. Bener nggak sih mams? Oke, di sini aku bakal share beberapa tips yang udah aku coba terapkan dan alhamdulillah mulai berpengaruh banyak dalam kehidupan aku. Nah, untuk tips yang pertama yaitu memilah barang atau decluttering. Ada yang pernah dengar decluttering mams? Ini tuh aku udah terapkan sekitar 2-3 tahun ke belakang. Jadi ceritanya dulu itu selama kerja aku itu benar-benar boros banget. Padahal aku itu berpenghasilan lumayan ya mams ya. Dan aku itu kalau misalkan punya keinginan kayak beli suatu barang, kayak baju atau mungkin perlengkapan make up, itu tuh aku nggak pernah mikir sama sekali. Jadi aku itu beli-beli aja. Kayak misalkan model baju A itu keluar dan aku langsung beli kayak gitu ya. Nah itu tuh benar-benar aku rasanya sekarang ya, karena aku itu ngerasa baju aku numpuk banget di lemari. Bahkan aku itu sekarang kan jarang banget bepergian ya, jadi kayak nggak kepake gitu loh mams. Makanya aku itu mulai untuk nyicil-nyicil decluttering kayak barang-barang yang nggak kepake. Kadang aku suka kasihin ke saudara aku, atau mungkin aku kasihin ke orang-orang yang pengen gitu ya, karena itu bener-bener barang-barangnya masih bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma aku itu kayak pengen meminimalisir, dan di dalam agama juga kan kita itu nggak boleh sebenarnya ya untuk menumpuk barang terlalu banyak, karena itu tuh bakal ada hisapnya gitu. Lanjut ke tips kedua, yaitu kurangi ikatan emosional dengan barang. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi, sebagian dari kita itu kan pasti merasa punya ikatan emosi nih sama barang. Misalnya, kayak boneka kecil, surat-surat lucu, terus dompet dari mantan mungkin ya, atau misalkan bunga-bunga dari mantan gitu. Nah, itu tuh biasanya kan sayang banget tuh buat disingkirin. Nah, daripada barang tersebut kita nggak pakai lagi, terus akhirnya menumpuk di gudang atau menumpuk di rumah gitu ya, dan sayang banget buat dibuang, itu tuh kita harus benar-benar meminimalisir dan mengurangi perasaan sayang buat dibuangnya, karena itu tuh udah nggak bermanfaat lagi sih sebenarnya untuk sekarang kan ya. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu belanja sesuai kebutuhan. Oke, dari beberapa vlog yang udah aku share ke kalian di channel YouTube aku ini, jadi aku itu udah sempet bikin kayak food preparation atau meal prep atau belanja kebutuhan mingguan dan bulanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ya mams. Jadi sebetulnya kan sebelumnya kita budgeting dulu tuh. Nah, setelah itu kita akan list apa-apa aja barang yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita bisa meminimalisir atau membeli barang-barang yang sesuai kebutuhan aja, bukan yang kita inginkan. Nah, tips yang keempat yaitu membersihkan dan merapikan rumah secara rutin. Ini tuh sesuai pengalaman aku. Jadi setelah aku jadi full ibu rumah tangga dan aku sering di rumah ya, aku itu kayak ngelihat barang-barang yang gak rapi, yang gak bersih, itu tuh udah mulai gatel gitu ya mams. Dan ternyata itu tuh berdampak positif juga ke kehidupan atau gaya hidup minimalisme ini. Karena selain kita ngelihat barang-barang yang gak rapi itu bisa kita decluttering seperti yang tadi aku udah sebutkan, dan ngerasa kayak barang yang udah nggak kita butuhkan itu bisa kita kasihin ke orang yang bisa menggunakannya dengan lebih manfaat lagi.
Nah, untuk tips yang kelima yaitu menerapkan prinsip mengganti bukan menambah ya Mams. Seperti yang udah tadi aku bilang, dalam Islam pun diajarkan kalau misalkan kita menambah barang itu hisapnya akan dipertanyakan ya. Setiap barang yang kita punya itu tuh hisapnya akan dipertanyakan seperti apa di akhirat nanti. Nah, salah satu contoh pengalaman aku nih, misalkan aku punya 5 baju. Nah, aku itu suka banget sama model baju yang baru keluar nih di salah satu merek. Terus aku pengen banget beli baju itu dan akhirnya aku beli. Nah, setelah aku beli, di satu baju yang ada di lemari aku itu tuh harus dikeluarin gitu ya Mams. Mau itu dikasihin, mau itu disumbangin atau gimana pun caranya, pokoknya baju itu harus keluar dari lemari. Nah, itu pun akan membantu kita untuk meminimalisir barang-barang yang sebenarnya udah nggak berguna atau udah nggak terlalu sering kita pakai gitu ya. Lanjut ke tips keenam, jadi kita harus hidup sederhana. Contohnya hindari pemborosan, pengeluaran yang tidak perlu, masak sering di rumah, dan memprioritaskan tabungan. Oke, dari beberapa contoh yang tadi, aku itu mencontohkan satu hal ya, kayak sekarang aku itu sering masak di rumah, padahal dulu semenjak aku kerja aku itu sering banget kayak makan siang GoFood atau GrabFood ya. Terus kalau misalkan aku kepengen sesuatu itu kayak ya udahlah beli aja gitu kan selagi ada budgetnya. Cuma kalau untuk sekarang aku itu karena udah menerapkan food prep, ada meal prep juga, setiap harinya aku berusaha untuk masak, tapi aku juga tidak memaksa ya. Kalau misalkan memang aku lagi nggak bisa masak ya udahlah gitu kan, aku beli-beli aja, tapi ya nggak yang mahal-mahal juga gitu. Dan ada satu cheating day disebutnya, jadi ada satu hari di mana dalam seminggu itu yang aku bisa jajan keluar tapi secara hemat ya Mams ya. Nah, lanjut ke tips ketujuh, yaitu fokus pada prioritas dan tujuan. Jadi, setiap orang itu kan punya prioritas yang sesuai dengan tujuan hidup dan kebutuhannya masing-masing nih. Ada yang tujuan atau prioritasnya membeli atau membangun rumah, ada yang mau membeli kendaraan, ada yang menabung pendidikan. Nah, dari skala prioritas itu, kita bisa memfilter mana prioritas yang bisa kita tunda atau kesampingkan dulu supaya skala prioritas yang dituju bisa lebih lancar dan mudah buat dijalani dan dicapai. Semoga Allah selalu memudahkan ya, amin. Lanjut ke tips ke-8, yaitu tidak merasa selalu ingin sama atau lebih dari hidup orang lain. Seperti contohnya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, siapa nih yang masih kayak gini? Jujur sih aku juga masih ada aja ya, kayak ngelihat ke atas terus kayak pengen A, pengen B, pengen C gitu ya, pengen ngerasain kayak hidup dia tuh kayaknya enak gitu ya. Nah, sebenarnya kita tuh harus kurang-kurangin nih sifat kayak gini, karena setiap orang kan memiliki prinsip, gaya hidup, dan tujuan hidup masing-masing. Dan perlu diingat juga kalau kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena kalau kita punya sifat tersebut, kita bakal lebih jadi egois, lebih ingin unggul gitu ya dari orang lain, dan yang pastinya menjadi salah satu faktor kita sulit untuk mencapai tujuan dengan gaya hidup minimalisme ini. Nah, dari beberapa tips yang tadi aku sebutin, itu tuh semoga bisa diterapkan, dan insya Allah aku sih percaya suatu saat tujuan-tujuan yang sudah kita inginkan itu akan sebanding sama proses yang kita lakukan. Ya, kita bismillah aja ya, semoga apa yang selalu kita ikhtiarkan, kita doakan bisa terwujud seiring berjalannya waktu. Karena manfaat dari gaya hidup minimalisme ini insya Allah lebih sehat secara finansial, bisa menghemat waktu dan energi juga, dan yang paling penting adalah mengurangi stres ya Mams ya. Apalagi kita kan sebagai IRT atau ibu rumah tangga yang full ada di rumah, itu tuh kita harus pintar-pintar memfilter apapun yang bisa kita lakukan dan apapun yang bisa kita jadikan ilmu. Aduh, ini tuh udah gak kerasa banget ya. Jadi tadi tuh aku udah banyak kegiatan dari pagi sampai ini tuh sebenarnya udah mau malam. Ini aku rencananya mau masakin suami aku tempe bacem dulu sama ayam goreng. Jadi nanti kalau misalkan dia pulang kerja, dia tinggal makan aja. Sama sekalian aku itu lagi manasin air. Jadi aku itu mau bikin hot coklat gitu ya Mams ya, sambil aku mau me time karena anak-anak kebetulan udah pada tidur, alhamdulillah banget. Nah, ini dia aku jadi mau bikin untuk si coklatos aja karena lagi ada stoknya coklatos di rumah. Ini aku tinggal seduh aja pakai air panas, dan nanti aku mau sekalian scroll gitu ya vlog-vlog kalian di handphone aku. Nah, kalian gimana nih Mams kalau misalkan anak-anak udah pada tidur di jam-jam yang kalian masih melek gitu ya? Kalian suka ngelakuin apa nih di rumah? Kalau aku sih biasanya kalau nggak me time kayak minum coklat gini atau ngopi-ngopi cantik gitu ya, aku itu biasanya suka ngeliat Instagram, terus
perkembangan channel aku. Terus biasanya aku sih ngelihat vlog-vlog ibu rumah tangga yang bermanfaat sih ya, seperti beberapa vlogger yang ngasih tips-tips gitu. Pokoknya aku tuh suka banget sih ya ngelihat hal-hal yang bisa sambil diam sambil dapat ilmu gitu ya. Oke Mams, mungkin segini dulu aja untuk kegiatan dari aku dan juga tips dari aku. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Mams semua di rumah. Kalau Mams ada tambahan nih ya untuk tips yang tadi aku sebutkan mengenai gaya hidup frugal minimalisme, boleh kita nanti diskusiin di kolom komentar ya Mams ya. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa juga untuk support channel aku. Mohon maaf banget kalau kegiatan aku di videonya kayak gini-gini aja ya. Jadi keseharian aku yang apa adanya gitu. Makasih udah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.